Halo guys, welcome back to Technowit 3D. Nah, kali ini dengan 3D, tambahan 3D nya karena udah lama saya nggak bikin video ya, terutama di tutorial di 3D modeling untuk 3D printing. Nah, jadi saya kali ini mau comeback lagi. Nah, kali ini mau fokus di tutorial 3D modeling dan 3D printing ya, kemudian 3D modeling untuk 3D printing. Jadi lebih fokus ke tutorial daripada ke review-reviewnya lagi. Oke, untuk video perdana kali ini saya akan membuat sound card stand. Jadi saya udah punya sound card ya. Nah, saya cuma mau bikin standnya atau kakinya udah seperti docking gitu ya, supaya ditaruh di meja itu jadi lebih gampang. Oke, nah untuk itu, dan saya sebelumnya kan udah pernah bikin yang buat handphone ya, yang buat handphone. Nah, yang buat handphone itu kan kecil ya. Nah, ini kita mau bikin yang saya coba untuk dipakai sound card ini ternyata nggak pas ya. Jadi tebelnya kan beda otomatis, dan ini kan sound card kan lebar, jadi harus dibikin yang proper lah gitu ya. Nah oke, tapi kita bisa pakai model yang sudah ada, yang sudah pernah kita buat itu. Dengan phone stand itu kita bisa modif sebenarnya. Jadi keuntungan dari 3D modeling yang model cap itu adalah kita bisa memodifikasi dari model yang sudah pernah kita buat ya, jadi lebih mudah karena sistem CAD itu parametrik ya, parametrik modeling yang kita akan selalu pakai gitu, terutama jadi bidang untuk yang 3D printing seperti yang saya dalamin ini, saya pelajari itu parametrik ya, jadi semuanya serba parameter, jadi bisa dimodifikasi dengan lebih leluasa. Oke, kita mulai aja langsung ya. Pertama kita buka software yang kita pakai, yaitu Autodesk Fusion. Nah, buat yang kemarin tuh banyak yang nanya software pakai apa bang gitu ya. Nah, softwarenya itu sebenarnya ada banyak ya, tapi yang saya kuasain itu adalah SolidWorks dan Autodesk Fusion. Nah, untuk yang kali ini saya dan seterusnya mungkin saya akan lebih fokus ke Autodesk Fusion ya. Karena apa? Karena untuk 3D modeling itu sebenarnya kebetulan dengan yang saya kebanyakan bikin itu tidak terlalu banyak assembly gitu, banyak multi body part gitu, jadi lebih ke arah single object. Jadi itu lebih di Fusion itu single object lebih enak lah ya gitu. Oke, kita langsung buka Autodesk Fusion-nya. Kalau belum pernah punya atau belum pernah punya kan kita harus download ya. Nah, bagaimana cara downloadnya? Pertama kita langsung ke Chrome dulu, buka Chrome. Kemudian kita ketik aja di sini how to get personal license Autodesk Fusion 360 ya. Nah, kemudian kita klik aja di sini. Nah, di Autodesk Fusion ini ada namanya personal use ya. Jadi kalau kita ada yang berbayar, yang untuk komersial ya, atau yang personal use. Kalau yang untuk pribadi kita bisa pakai yang personal use. Nah, ini kita tinggal klik aja di sini Get Autodesk, kemudian kita login. Kalau nggak punya kita create account. Nah, sampai sini kita pilih metode yang lain ya. Kebetulan bisa metodenya apa saja, bisa pakai authenticator, pakai OTP, atau tergantung ya. Kemudian kita pilih salah satunya metode yang ini, saya kirim ke email, send code. Nah, kemudian kita buka emailnya. Nah, setelah kodenya ada, kita masukkan ke sini ya. Masukin enter code. Nah, setelah kita login ya, kemudian kita masukkan email lagi
ini boleh dicentang boleh enggak ya terserah, tapi yang atas harus dicentang. Kita submit. Nah kemudian langsung klik download now. Nah jadi setelah download masuk ke itu kemudian kita install seperti biasa, seperti install software yang seperti biasanya lah ya pokoknya. Oke guys, sekarang kita mulai aja ya, karena kita udah tahu bahwa itu nggak muat ya phone standnya. Jadi kita mau langsung bikin file yang sudah pernah kita buat ya, kemudian kita edit ya. Oke, kita langsung buka aja filenya yang terdahulu yang udah pernah kita buat ya. Ini kebetulan saya udah save ya, jadi kita tinggal buka aja yang sudah pernah kita buat, kemudian di file save as ya. Oke. Nah setelah sudah di save as kan jadi seperti ini, misalnya kita kasih nama soundcard stand gitu ya, soundcard stand. Nah ini kita tinggal edit apa namanya sketchnya ya, kita edit sketchnya. Nah ini kita tinggal buka, ini kan tebelnya aslinya 18,4 dan ada giniannya ya. Nah kita tinggal edit aja. Nah kita ukur dulu tebelnya tuh soundcardnya berapa. Kebetulan punya saya itu sebenarnya 18, tapi kan saya maunya agak lebihan dikit sih sebenarnya, nggak harus 18 persis gitu ya, harus kayaknya 20 gitu ya. Kalau kita lihat ini misalkan kalau kita ukur dengan digital caliper, kita ukur 20 itu masih ada sisa sedikit ya. Jadi saya nggak mau yang apa, kalau mau dipasin bener-bener dipasin sih mungkin bisa aja sih, cuman saya pengennya apa dipasin aja ya. Oke, bikin jadi 18 aja deh kalau gitu ya. Kita coba bikin 18 biar ngepas, nggak nongol depannya, nggak nongol, jadi benar-benar ngepas. Oke, kita bikin jadi kita 18, kita rubah jadi 18. Ini kan sebelumnya karena ada tebal depannya, jadi kita bikin jadi 18 ditambah tebalnya ini adalah 3,2, jadi kita tinggal tambah 3,2 ya, tinggal tambah 3,2 jadi segini. Oke, kita finish, kita oke. Nah waktu kita ini kita extrude, kita bikin, jangan lupa kita ini kan nggak mau pakai ya, jadi kita tambahkan garis. Oh ya saya lupa bilang, jadi tambahkan garis di sini. Jadi aslinya kan seperti ini ya, kita tinggal bikin garis, tambahkan garis dari sini ke sini ya. Nah tujuannya apa, supaya kita bisa select waktu kita extrude. Waktu kita extrude itu kita bisa pilih yang ini, kita nggak usah, kita nggak mau gitu ya. Kalaupun kita nggak mau pakai ini, misalnya udah pasti form ya, kita tinggal hapus aja nih, kita delete aja ini misalkan karena ini jadi satu kesatuan nggak bisa, jadi kita edit dulu, masuk ke edit sketch, kemudian kita buang nih, kita buang dengan ini, kita buang seperti ini. Bisa juga ya, bisa juga dengan cara seperti ini ya. Jadi kita extrude udah pasti yang ini ya. Oke, nah setelah itu kita extrude-nya karena kita ini sebelumnya untuk handphone. Nah kita mau pakai buat soundcard, jadi kita maunya lebih lebar ya. Kita mau lebarin jadi kurang lebih misalkan 100 kali ya, 100 kelebaran gak sih, 100 kayaknya oke nih. Kita coba 100, 10 cm ya, jadi lumayan, jadi lebar. Oke, lebar. Kemudian kita pinggirnya kita bikin bagian
sininya kita rubah jadi fillet ya, seperti biasa kita nggak rubah. Nah yang pada bagian ini juga kita fillet. Kemudian yang bagian ujung, nah ini asalnya kan fillet ya, cuma saya rubah jadi pakai chamfer ya, jadi chamfer ini, pakai yang chamfer ini kita rubah. Kita hapus dulu yang filletnya yang awalnya, terus kita rubah jadi chamfer. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya nanti pas di print itu lebih bagus ya, lebih rapih waktu, karena kita kan ngeprintnya kan posisinya seperti ini ya. Nah ini jadi lebih rapih gitu. Nah dan ini saya mau rubah juga, kalau kita balik ini mau kita rubah. Nah ini enaknya ya kalau kita pakai cat ya, kita bisa modifikasi sesuai yang kita mau. Ini kita rubah, misalkan ini 50 ya, saya mau agak rebah sedikit jadi 45, sorry 45, 60 dong, lebih lebar. Nah 60 atau 65 deh. Oke. Nah ini udah cukup rebah ya, udah cukup rebah, tinggal kita rubah kita ini oke. Kok nggak kedapet ininya, nggak mau aku pilih. Oh oke, udah. Jadi lebih rendah ya, jadi mungkin melihatnya lebih enak ya kalau buat setting sound card. Mungkin kalau lebih rebah harusnya lebih enak ya. 65, ini 65 apa 70 ya, kita coba 70 deh. 70 kerebahan ya. Oke 70, ini lebarnya berapa, kita coba lihat lebarnya 107. Ini sound cardnya 12. Oke cukup sih, oke cukup. Jadi kita oke 70 ya, jadi lumayan agak rebah nih. Nah kemudian kita sampai di sini. Oke ini udah cukup, kemudian kita save aja langsung ya. Kita save. Setelah kita save, kemudian kita ekspor. Kita taruh di ini kita rubah namanya jadi sound card stand. Oke, baru nanti setelah itu kita masukkan ke Cura atau slicer lain ya, kalau kita mau pakai, tergantung kita printernya apa ya. Kalau kita pakainya Bambu Lab ya pakai Orca atau apa ya, saya lupa tuh. Nah, yang baru Orca. Oke, bisa slice, tinggal kita print.
ini barangnya udah jadi ya, ini barangnya udah jadi seperti ini. Nah ini kalau kita lihat ternyata mungkin perlu dikoreksi lagi sedikit. Ini kalau kita taruh begini dia eh, kurang bawah ya, kurang turun ya. Jadi apa namanya? Jadi ini kayak posisinya ini harus lebih pendek ya. Jadi yang bagian ininya nih, yang sebelah sininya ini mesti lebih pendek dibanding ini ya. Ini mungkin nggak apa-apa agak panjang tapi ini harusnya lebih pendek. Jadi ini lebih rebah. Ya itu bisa dikoreksi nanti untuk selanjutnya buat teman-teman kalau mau mau bikin ya dipendekin aja bawahnya ini. Karena ini udah terlanjur bikin ya pakai aja dulu karena masih bisa nggak masalah gitu. Oke, buat yang baru join bisa langsung subscribe ya, langsung pencet bel notifikasinya karena saya kan sering bikin video 3D modeling lagi ya. Mungkin kalau ada masukan yang lain dari teman-teman yang udah pernah bikin bisa komen di bawah. Oke, see you in the next video. Bye bye.